Martial Peak Bab 738, Momentum Kolosal. Metode kultivasi ganda dari seni penggabungan kegembiraan yin yang tidak hanya memungkinkan truki pria dan wanita untuk berbaur bersama, sehingga memurnikan dan meningkatkan satu sama lain, bahkan memungkinkan divine sense mereka untuk melakukannya juga. Su Yan merasakan aliran energi spiritual dan pencerahan yang mendalam membanjiri jiwanya saat dia terjerat dengan Yang Kai. Pikiran dan wawasan Yang Kai tentang jalan surgawi dan martial Dao dibagikan dengannya. Su Yan tidak berani melawan, membuka hati dan pikirannya untuk menerima semua itu, menanamkan harta berharga ini ke dalam jiwanya. Jiwa Yang Kai juga mendapat banyak manfaat dalam proses ini. Meskipun sentimen dan wawasan Su Yan tidak banyak berguna baginya, karena keduanya terus berkultivasi ganda, dia jelas bisa merasakan jiwanya menjadi lebih kuat dan kemurnian energi spiritualnya meningkat. Di dalam ruangan es, jiwa pasangan itu menyatu saat truki di dalam tubuh mereka meledak tanpa sadar, selaras satu sama lain, mengalir bersama saat mereka mengedarkan seni penggabungan kegembiraan yin yang mereka. Dengan setiap siklus yang diselesaikan oleh mereka berdua, truki mereka akan menjadi lebih murni. Manfaat yang diperoleh Su Yang dan Yang Kai dari kultivasi ganda kali ini tidak terbayangkan. Tiba-tiba, di belakang tubuh Yang Kai, gambar hantu naga muncul sementara secara bersamaan hantu Phoenix muncul dari tubuh Su Yan. Kedua hantu itu menyerap truki yang dilepaskan pasangan itu dan dengan cepat bertambah besar, sesaat kemudian memenuhi seluruh ruang es. Raungan naga yang bergema terdengar bersamaan dengan teriakan Phoenix yang menusuk. Kedua suara itu bergema di seluruh pegunungan es menyebabkan seluruh wilayah glasial bergetar saat salju dan es meledak. Dengan ledakan besar, dua energi yang sangat berlawanan melesat keluar dari salah satu gunung es dan melesat ke langit. Semua orang di Sekte Es dari Master Sekte Qingya hingga murid biasa, sangat terkejut dengan perkembangan mendadak ini, mereka semua bergegas keluar dari ruang terpencil mereka untuk melihat apa yang telah terjadi. Qian Yue juga kaget. Dia diam-diam bermeditasi di gua es pribadinya ketika dia tiba-tiba merasakan dua fluktuasi energi yang tidak biasa. Secara alami, dia bergegas keluar untuk menyelidiki situasinya. Melihat sekeliling, dia dengan cepat menemukan tiga penatua Sekte Es lainnya berdiri di udara, menatap ke langit dengan ekspresi bermartabat. Bahkan wajah cantik Master Sekte Qingya terlihat serius. Master Sekte Qian Yue buru-buru mendekati mereka dan berteriak tetapi tidak menerima tanggapan apapun. Mengalihkan pandangannya ke arah yang mereka cari, mata indah Qian Yue terbuka lebar. Mengambang tinggi di langit adalah seekor naga yang panjangnya lebih dari 100 meter, aura yang menyala-nyala berdenyut dari tubuhnya saat ia bergoyang maju mundur, pemandangan yang luar biasa dan aneh untuk dilihat. Selain naga, ada Phoenix Es yang sama besarnya, yang tampak seperti terbuat dari kristal terindah, mengepakkan sayapnya dengan lembut seolah terbang keluar. Naga dan Phoenix mengejar satu sama lain sambil bercanda, keduanya melepaskan momentum kolosal yang membebani semua orang yang melihat mereka. Dari naga dan Phoenix, setiap orang merasakan panas terik dan dingin yang dalam. Kedua aura ekstrim ini tidak dapat diabaikan oleh siapapun yang hadir. Yang paling mengejutkan Qingya dan yang lainnya adalah bahwa dua aura yang berdenyut dari naga emas dan Phoenix Es itu akrab bagi mereka. Secara alami mereka adalah aura Yang Kai dan Su Yan. Karena mereka semua berdiri di sana karena terkejut, naga dan Phoenix yang mengejar satu sama lain tiba-tiba terhenti, berbalik, dan terbang langsung ke arah Qingya dan penatua Sekte Es. Beberapa penatua Master Alam Sein semua sedikit gemetar dan diam-diam mulai mengembunkan truki mereka. Naga emas dan Phoenix Es terbang dalam jarak beberapa meter dari 5 orang Master Sein ini sebelum berhenti. Naga di depan dengan burung Phoenix satu langkah di belakangnya, keduanya bersandar ke satu sama lain secara intim, seperti pasangan. Dua mata raksasa naga emas kemudian menoleh untuk menatap Qingya dan para Master Sein lainnya dengan lekat, cahaya manusia yang jelas berkedip di atasnya. Ditatap seperti ini membuat masing-masing penatua Sekte Es agak gugup untuk beberapa alasan yang tidak bisa dijelaskan. Tatapan ini membuat mereka merasa kecil dan lemah, seolah-olah mereka berada di bawah belas kasihan pihak lawan. Terutama Qian Yue, dia merasa bahwa tatapan naga emas mengandung makna peringatan yang kental saat mendarat di atasnya. Qingya mengerutkan kening dan dengan cepat mengedarkan trukinya untuk melawan penindasan yang berasal dari naga dan Phoenix sebelum ragu-ragu bertanya, Yang Kai. Mata naga emas berkedip sedikit sebelum berbalik melonjak ke kejauhan bersama dengan Phoenix Es.
Dengan raungan naga besar dan teriakan burung Phoenix, naga emas dan Phoenix es terbang menjauh dan dengan cepat menghilang di cakrawala. Tidak sampai setelah mereka memastikan kedua hantu raksasa telah pergi, anggota Sekte Es akhirnya menghela nafas lega, masing-masing dari mereka baru menyadari keringat dingin membasahi punggung mereka. Menatap ke arah naga dan Phoenix menghilang, King Ya merenung dengan serius. Dia secara tidak jelas merasa bahwa mereka tidak benar-benar pergi melainkan hanya keluar untuk bermain di antara dunia glasial. Benar saja, sesaat kemudian, dia mendengar suara gemuruh lembut di kejauhan, rupanya pasangan naga dan Phoenix itu sedang bermain-main di suatu tempat di dekatnya. Menggelengkan kepalanya agak tak berdaya, King Ya menoleh ke penatua Sekte Es lainnya, melambai dan tersenyum lembut, semuanya baik-baik saja kembali. Master Sekte, apakah naga emas itu adalah bocah kecil itu? Qian Hao mengerutkan kening dan bertanya tanpa ragu. Naga dan Phoenix awalnya muncul di langit di atas gunung es tempat Yang Kai dan Su Yan berada, tapi bagaimana dua junior bisa menciptakan momentum yang begitu agung? Kemungkinan besar, King Ya tersenyum, mereka akan segera kembali. Mereka akan kembali. Ekspresi Qian Hao sedikit menegang. Apa kau tidak menyadarinya? Jiwa dan kesadaran kedua anak itu bercampur bersama dengan naga dan Phoenix itu sementara truki merekalah yang membentuk tubuh raksasa itu, yang berarti tubuh sejati mereka masih di sini di Sekte Es. Bagaimana mungkin mereka tidak kembali? Apakah itu berarti, dia berhasil membangunkan Su Yan? Qian Yue bertanya buru-buru, sedikit kegembiraan dalam suaranya. Aku tidak tahu, kita harus menunggu sampai mereka kembali untuk bertanya. King Ya tersenyum lembut. Bocah busuk itu, dia keterlaluan. Membuat keributan seperti itu, apakah dia mencoba memperingatkan aku dan Sekte Es untuk tidak menganiaya Su Yan? Qian Yue menggertakkan giginya saat dia mengingat kembali tatapan penuh makna yang diarahkan naga emas secara khusus padanya. Tapi Master Sekte, dengan kultivasi keduanya, bagaimana mereka bisa memiliki cukup truki untuk menciptakan hantu yang begitu besar dan padat? Qian Hao bertanya dengan ekspresi bingung. Jika apa yang dikatakan King Ya benar, maka avatar naga dan Phoenix raksasa telah dibuat dari truki Yang Kai dan Su Yan. Tapi bagaimana mungkin dua master alam transenden orde pertama menyimpan cukup banyak truki di tubuh mereka untuk menciptakan bentuk hantu yang bahkan dapat menyebabkan master alam Sein seperti mereka merasakan tekanan? Su Yan mengembangkan seni rahasia atribut es yang mendalam, jadi jika dia tidak ada cukup truki di tubuhnya, dia mungkin bisa menggunakan energi atribut es ambien di sekitarnya untuk menambah konsumsi. Tapi bagaimana Yang Kai bisa melakukannya? Tidak dapat mengerti, Qian Hao hanya bisa menggelengkan kepalanya. Di kejauhan, hantu naga dan Phoenix melanjutkan permainan mereka sementara kesadaran Yang Kai dan Su Yan terus-menerus berkomunikasi. Sebelumnya, ketika mereka berkultivasi ganda, seringkali ada saat-saat tato naga dan Phoenix di tubuh mereka akan menjadi hidup dan berenang melintasi kulit mereka, tetapi Yang Kai dan Su Yan tidak pernah membayangkan bahwa jiwa mereka benar-benar dapat mengambil bentuk seekor naga dan Phoenix. Tapi kali ini, karena keduanya maju ke titik di mana jiwa mereka menyatu, mereka berhasil mencapai prestasi ini. Juga karena fenomena ini, keduanya membuat penemuan yang tidak disengaja. Pada saat jiwa mereka mengambil bentuk ini, Yang Kai dan Su Yan menyadari bahwa tato naga dan Phoenix di punggung mereka bukan hanya tato, tetapi merupakan entitas terpisah yang mengandung sejumlah besar energi, jauh lebih banyak daripada yang sebenarnya mereka miliki. Bahkan dapat memungkinkan mereka untuk berubah menjadi bentuk jiwa yang sangat kuat seperti saat ini. Yang Kai dengan sengaja membuat tampilan di depan penatua Sekte Es memang karena alasan yang ditebak Qian Yue, dia ingin memperingatkan Sekte Es untuk tidak ikut campur dalam urusan Su Yan di masa depan agar mereka tidak membawa konsekuensi yang tidak mampu mereka tanggung. Mengenai ini, Su Yan tampaknya agak tidak mau, dan bahkan dengan lembut menegur Yang Kai, mengatakan dia seharusnya tidak bertindak seperti itu. Saat keduanya terbang melintasi lanskap bersalju, mereka terus berkomunikasi satu sama lain. Dalam inkarnasi naga dan Phoenix mereka saat ini, seluruh dunia tampak sangat berbeda. Seolah-olah mereka adalah dua penguasa yang memerintah atas dunia ini, perasaan misterius yang memungkinkan keadaan pikiran mereka mengalami semacam sublimasi yang mendalam. Beberapa waktu kemudian, Yang Kai tiba-tiba berhenti di atas salah satu dari banyak gunung es. Dia merasa ada sesuatu di dalam gunung es ini yang mengandung banyak energi.
Dalam keadaan normal, bahkan dengan Divine Sense yang sangat diperkuat, mustahil bagi Yang Kai untuk menemukan ini, tetapi saat ini, dengan jiwanya yang bercampur dengan naga emas, inderanya menjadi sangat tajam. Su Yan rupanya juga memperhatikan anomali ini dan berhenti di sebelah Yang Kai, berkomunikasi dengannya dengan jiwanya. Aku mendengar bahwa gunung es kuno ini terkadang dapat menghasilkan harta berharga atribut es. Master Sekte dan Penatua Qian Hao dan Qian Yue telah menemukan beberapa harta karun di masa lalu. Mungkin gunung es ini berisi satu harta karun berharga. Menurutmu apa itu? Yang Kai bertanya. Giok kristal es beku, material kelas Sein, sangat berguna bagi siapa saja yang mengembangkan seni rahasia atribut es. Semangat Yang Kai terbangun mendengar ini, kita akan mengetahuinya setelah kita mendapatkannya. Saat dia berbicara, cahaya keemasan melesat keluar dari avatar naga emasnya menuju gunung es, memancarkan panas terik yang sepertinya mampu melelehkan apapun yang dilewatinya. Asteris Hong Asteris. Gunung es itu yang terdiri dari es yang sangat kuno berguncang dengan keras, retakan segera muncul seperti jaring laba-laba besar yang menyebar ke seluruh permukaannya. Meskipun gunung es itu mulai rusak, es di dalamnya tetap utuh karena sudah bertahan selama ribuan tahun dan jauh lebih kuat dari yang dibayangkan oleh Yang Kai. Su Yan tidak mengatakan apa-apa dan hanya berdiri di samping Yang Kai. Keempat mata mereka bertemu sebentar, keduanya segera memahami niat yang lain. Di saat berikutnya, mereka berdua beraksi bersama, naga emas dan Phoenix es keduanya melesat ke depan seperti sambaran petir. Keduanya bertindak sebagai satu kesatuan melepaskan kekuatan destruktif beberapa kali lebih besar dari apa yang baru saja dikeluarkan oleh Yang Kai. Tanpa banyak suara, Yang Kai dan Su Yan melewati gunung es dan muncul di sisi lain. Setelah beberapa saat hening, gemuruh besar terdengar dan gunung es raksasa runtuh. Pada saat yang sama saat gunung es itu hancur, fluktuasi energi yang dirasakan Yang Kai sebelumnya menjadi lebih jelas. Namun, sebelum dia bisa mencarinya, dia merasakan pemandangan di depan matanya mulai berayun dan rasa kelelahan yang mendalam menguasai jiwanya. Yang Kai tidak hanya mengalami rasa kelelahan ini, Su Yan juga, bentuk naga emas dan Phoenix es mereka memudar secara signifikan, seolah-olah mereka diambang kehancuran. Saudara junior, aku cukup lelah. Ayo kita kembali dulu, kata Yang Kai buru-buru. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua menggabungkan jiwa mereka ke dalam tubuh naga dan Phoenix ini, jadi tak terhindarkan mereka tidak bisa bertahan lama dalam bentuk ini. Pada saat ini, mereka harus bergegas kembali ke tubuh asli mereka dan memulihkan diri agar tidak merusak jiwa mereka. Mendengar ini, Su Yan mengangguk dengan lembut dan bersama Yang Kai dengan cepat kembali ke arah mereka datang. Setelah hanya beberapa saat kedamaian, Sekte Es sekali lagi menyambut keributan besar ketika dua fluktuasi energi agung yang baru saja pergi mendekat sekali lagi. Segera setelah itu, naga emas dan Phoenix es raksasa muncul di langit di atas Sekte Es sebentar sebelum menghilang ke salah satu gunung es. Melihat di mana pasangan itu menghilang, King Ya menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Itu benar-benar dua anak itu. Qian Yue, ikut aku, mari kita lihat mereka. Baik, Qian Yue dengan cepat mengangguk. Bersambung.